Rais Mongsong, NIM 122370061 dari kelas sistem penyaringan IRC. Nah, setelah sebelumnya membahas penyebab dari air asam tambang, drainase batuan dan tanah super asam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penilaian untuk menjelaskan metode dan untuk menilai dan mengukur potensi dampak dari AHT, DBA, dan ASS di lapangan. Kemudian ada prediksi dan pencegahannya, dan yang terakhir ada cara meremediasinya. Oke, mungkin yang pertama itu di penilaian. Hal yang pertama kita lakukan yaitu strategi pengambilan sampel, di mana teknik pemetaan dan pengambilan sampel lingkungan tambang secara sistematis dan statistik. Kemudian kita mempelajari mengenai karakterisasi dari aliran. Kita mempelajari daerah tambang dan metode pengambilan sampel air asam. Selanjutnya itu pengambilan sampel air tanah dan juga sampel tanah sekitar tambang. Di mana teknik pengambilan sampel itu kita melakukan pemasangan sumur pantau. Selanjutnya desain dan persiapan sampel, di mana strategi desain sampling representatif dan juga proses laboratorium. Kemudian ada sumber daya perairan, di mana kita menganalisis dampak AHT terhadap kualitas dan ketersediaan air, permukaan darat, dan tanah. Kemudian masuk ke bagian prediksi dan pencegahan. Yang pertama kita lakukan adalah ikhtisar prediksi, di mana kita memperkenalkan pada pendekatan uji statis dan kinetik untuk menilai potensi pembentukan air asam tambang. Kemudian kita melakukan penghitungan asam dan basa, di mana penentuan potensi pembentukan asam dan kapasitas neutralisasi suatu sampel. Selanjutnya adalah prosedur uji, di mana standar laboratorium dari berbagai negara dan lembaga untuk menguji sampel. Selanjutnya melakukan uji kinetik untuk mengukur laju reaksi kimia yang menghasilkan air asam tambang. Selanjutnya dilakukan interpretasi data, pemodelan blok, dan yang terakhir itu kita melakukan manajemen data, di mana itu melakukan penyimpanan, analisis, serta visualisasi data dari air asam tambang tersebut. Dan yang terakhir ada kebijakan derogasi, di mana ini merupakan hukum dan panduan reklamasi tambang di berbagai negara. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian remediasi, di mana kita melakukan yang pertama ada pengolahan kimiawi, menggunakan teknologi netralisasi dan pengendapan logam, dan menakar biaya yang akan kita perlukan. Selanjutnya melakukan pengolahan pasif, di mana sistem alami seperti rawa buatan atau dinding reaktif untuk mengolah air asam tambang. Selanjutnya melakukan penilaian reklamasi, di mana kita mengevaluasi kesuksesan proyek pemulihan tambang. Dan yang terakhir itu melakukan aquacultur berkelanjutan, di mana pemanfaatan air tambang, di mana yang telah diolah ataupun yang belum, untuk melakukan budidaya ikan. Jadi setelah kita menetralkan air asam tambang di pit itu, kita lakukan budidaya ikan ataupun hewan-hewan air lainnya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.